Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 bernama Ahmad Jafar Ali akan menjelaskan tentang Knowledge Management and Collaboration at Data Consulting Service. Kelompok 1 anggotanya dengan Arnov Tegar Renata, NIM 049, Fani Iqbar Siddiq, NIM 051, Dwi Aprilia, NIM 054, dan nomor 4 saya Ahmad Jafar Ali, NIM 058, Dila Royselawati 063, dan Farhan Dwi Anugrah, NIM 067. Case study question. Analyze the knowledge management efforts at TCS using the knowledge management value chain model. Which tool or activities were used for managing this tacit knowledge and which one are used for explicit knowledge? Upaya manajemen pengetahuan di TCS dapat dibagi menjadi beberapa aktivitas berikut. Satu adalah akuisisi pengetahuan, 2 penyimpanan pengetahuan, 3 diseminasi pengetahuan, dan nomor 4 aplikasi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan merupakan proses ekstraksi, strukturisasi, dan mengorganisasikan pengetahuan dari satu sumber atau lebih. Proses ini merupakan suatu proses yang penting, namun seringkali menjadi bottleneck yang membatasi pengembangan sistem pakar dan sistem AI yang lain. Selama bertahun-tahun, TCS telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang luas di beberapa bidang melalui proyek darat untuk kliennya di seluruh dunia, termasuk asuransi GE Health, Hewlett Packard, Prudential, Standard Chartered Bank, dan lain-lain. TCS secara teratur merotasi orang di berbagai berfungsi dan dalam perusahaan grup tata lainnya untuk mendapatkan pengalaman lintas industri. Karyawan juga didorong untuk menjadi bagian dari badan luar seperti IEEE dan masuk sertifikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Seterusnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya ya. Oke, selanjutnya ada penyimpanan pengetahuan. Penyimpanan pengetahuan meliputi teknis atau catatan database dan lain-lain, dan proses manusia atau memori kolektif dan individu konsensus. Pengetahuan yang disimpan harus terstruktur dan disimpan sehingga sistem dapat menemukan dan mengirimkan dengan cepat dan benar. TCS telah mengembangkan berbagai repositori dan database untuk penyimpanan pengetahuan seperti Kbases, Process Access Libraries, GNOMEX, dan Ultimatic. Selanjutnya ada diseminasi pengetahuan. Diseminasi pengetahuan adalah suatu kegiatan untuk menyebarkan pengetahuan kepada kelompok yang membutuhkan sehingga memiliki kesadaran untuk memanfaatkan pengetahuan. Diseminasi pengetahuan dapat memastikan pengetahuan tetap tersedia dan dapat digunakan dalam suatu organisasi. Pengetahuan disebarluaskan menggunakan berbagai teknik seperti Ultimatic, Oral Management Pengetahuan Elektronik
berbasis web, sesi pendorong, mempertemukan karyawan dengan minat yang sama, pertemuan langsung dan sesi transisi, pengetahuan di tingkat proyek, email, atau tip of the day yang berisi tentang teknis, tip keterampilan konseptual atau manusia dibagikan di dalam organisasi setiap hari. Kemudian ada aplikasi pengetahuan. Karyawan dapat mengakses gudang pengetahuan yang muncul di server perusahaan dan cabang melalui internet. Siswa atau siapapun harus mengunjungi situs web TCS untuk menjelajah kapabilitas baru yang dikembangkan oleh TCS dan bagaimana hal itu berkaitan dengan pengetahuan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun tentang pelanggan, pasar, pengembangan sistem, dan teknologi. Alat atau aktivitas ini digunakan untuk mengelola tacit knowledge dan apa yang digunakan dalam pengetahuan yang jelas. Pengetahuan eksplisit K-basis memproses penyimpanan aset. Pengetahuan eksplisit K-basis memproses penyimpanan aset, KNOMEC, dan Ultimatic. Pengetahuan tetik desain ulang, dan pusat pengembangan konferensi tingkat lanjut, konversi pengetahuan komunikasi praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rosalawati, NIM 1905 1397 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari deskripsikan tentang perkembangan dari sistem manajemen pengetahuan pada TCS. Bagaimana sistem tersebut membantu TCS dalam bisnisnya? Jawabannya adalah konsep manajemen pengetahuan atau KM diperkenalkan di TCS pada tahun 1995 dan tim KM khusus yang disebut Corporate Groupware dibentuk pada tahun 1998. Grup ini meluncurkan uji coba KM pada pertengahan 1999. Saat itu KM di TCS mencakup hampir semua fungsi, mulai dari jaminan kualitas hingga manajemen SDM. Dengan antarmuka browser atau klien, notes, repository, disebut juga KBase berisi berbagai macam informasi tentang proses, lini teknologi dan proyek. Langkah selanjutnya adalah membuat proyek Asset Libraries atau PALS yang berisi informasi terkait teknologi, proses, studi kasus untuk pemimpin proyek yang tersedia untuk semua pusat pengembangan melalui intranet. Hal yang sama dilakukan melalui perpustakaan portal manajemen pengetahuan elektronik berbasis web dan Kbases yang di-host di intranet digabungkan dengan Ultimatics yang memiliki subportal untuk sistem manajemen mutu, peningkatan produktivitas perangkat lunak, materi pelatihan, dan informasi alat. TCS mengembangkan KNOMEC, sistem manajemen pengetahuan, menggunakan server portal titik berbagi Microsoft yang memberikan konsultan TCS akses ke pengalaman hampir 40 tahun dan praktik terbaik yang diatur berdasarkan jenis keterlibatan, teknologi yang digunakan, dan persyaratan pelanggan. Ini mendukung lebih dari 60 pengetahuan aset dan dapat diakses melalui Ultimax untuk semua rekanan TCS. Setiap rekanan dapat berkontribusi pada KBank dan petugas pengetahuan bertanggung jawab untuk menjaga kualitas konten. Perkenalkan, nama saya Farhan Dwi Anugrah, NIM 067 dari MIP. Saya akan membacakan dan sekaligus menjawab case study question 11-15. Case study questionnya sebagai berikut. Describe the collaboration tools used at TCS. What benefit did TCS reap from this tool? Untuk case study question tersebut, kita harus mendeskripsikan
collaboration tool yang digunakan pada TCS. Apa keuntungan dari TCS dari tool tersebut? Yang pertama, TCS menggunakan berbagai alat kolaborasi, diantaranya Infinity yang mencakup pemesanan instan, telepon IP dan konversi video, blog, wiki, iDistro, CIP, dan MySite. Untuk keuntungannya, kolaborasi di luar negeri dan kantor-kantor lokal meningkat karena pesan instan atau IM, menghilangkan perbedaan budaya, dan pengucapan yang dapat terjadi di telepon. Komunikasi korporat mampu menjalankan siaran berita internal 24 jam ke semua kantor TCS di dunia. Biaya perjalanan telekomunikasi turun, masing-masing sebesar 40% dan 6%. How did Web 2.0 tools help TCS to manage knowledge and collaboration among its employees? Yang pertama, blog, wiki, dan alat lainnya untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas di antara karyawan. Yang pertama, wiki berkolaborasi pada materi yang terkait dengan proyek, mendukung sesi curah pendapat, mengembangkan presentasi. Yang kedua, blog digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan masukan atas permasalahan yang mereka hadapi pada suatu proyek. Yang selanjutnya, sistem Just Ask mengizinkan karyawan untuk mengajukan pertanyaan dan pada gilirannya mendapatkan jawaban dari kolega lain, terkadang mengarahkan ke diskusi terperinci. Jika seseorang sering menjawab pertanyaan tentang domain tertentu, grup spesialis yang relevan mengundang orang tersebut ke grup domain dan dengan demikian memberikan visibilitas kepada bakat di dalam perusahaan. iDistro digunakan oleh manajemen membantu dalam menghasilkan ide tentang topik yang diposting oleh tim korporat. Yang selanjutnya, TIP digunakan sebagai portal inovasi produk dan ide-ide baru, membantu manajemen untuk ide-ide gamer yang berhubungan dengan produk atau inovasi yang membantu dalam memecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Farsidik, NIM 051 dari Prodi Manajemen Informatika B. Saya akan menjelaskan case study yang 11-17. Nah, ini pertanyaannya, how do you think KM tools have changed some key operational processes at TCS, such as bidding for new projects, project development and implementation, and customer service? Nah, ini jawabannya, ini kegiatan pengembangan sistem lebih mungkin dilakukan oleh TCS dengan tepat waktu, efektif dan hemat biaya. Hal yang sama untuk layanan pelanggan. Perusahaan dapat memberi solusi baru dan inovatif untuk menyelesaikan pertanyaan pelanggan. Nah, TCS ini bertujuan untuk meningkatkan dan terus mengajukan tawaran untuk proyek tingkat yang lebih tinggi di luar pemeliharaan dan pengembangan. Dengan mengumpulkan pengetahuan, jadi KM telah memungkinkan TCS untuk terus bergerak lebih tinggi dan mengajukan penawaran untuk proyek yang lebih strategis. Repositori KM yang menangkap praktik lebih terbaik dalam proyek yang dikerjakannya membuat perusahaan lebih efisien. Ini dapat mengeksekusi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.